Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam persaudaraan. Saya Najwa Madinah. Para dulur semuanya, kita jumpa di podcast Persaudaraan Setia Hati, Banten. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Kak Rudi Handoko. Kira-kira apa saja prestasinya dan sudah berapa lama di dunia pencaksilat? Dan karirnya tentunya ya. Iya, Apa yang mau ditanya coba? Pertama-tama saya mau nanya, kira-kira sejak kapan mulai belajar dunia pencaksilat? Kalau belajar dunia pencaksilat, alhamdulillah kalau menurut saya nih, itu saya belajar dari mulai di kandungan ibu saya. Bisa nggak tuh ya? Jadi udah mulai nendang-nendang, udah mulai mukul-mukul dalam kandungan gitu ya. Kenapa? Ibu saya dulu juga aktif sekali ngikutin bapak saya kalau setiap kali ada kegiatan, setiap kali ada latihan, nah itu sering. Tapi kalau ditanya mulai kapan secara formalnya, itu saya mulai sejak SD. Sejak SD saya diminta untuk latihan. Dulu memang kalau namanya anak kecil kan kalau dipaksa-paksa untuk latihan nggak mau, maunya main. Dulu saya maunya apa? Main sepeda. Waduh. Oh, sepeda saya udah banyak dulu yang rusak. Karena apa? Saya buat ngetril, buat macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan, arahan, pengertian dari orang tua serta kakak-kakak, saya mulai SD sudah mulai belajar. Saya belajarnya ada di 3 tempat, Nazra. Gimana tuh, Kak? Iya, ada di rumah. Oh, kalau yang di rumah ini pengalamannya sungguh-sungguh menarik sekali. Kenapa? Belajarnya tengah malam, latihannya tengah malam. Berani nggak kamu? Kurang tahu. Udah tengah malam, ya. Juga di pinggir kali, suka kadang ada biawak naik ke tempat latihan kita. Terus di samping itu yang paling mengerikan apa? Untuk anak kecil loh, yaitu di samping kuburan saya latihannya. Serem. Iya, serem banget kan. Nah, yang 2 lagi saya latihan di Bulungan, di Gor Remaja Jakarta Selatan Bulungan. Namanya dulu GRJS. Nah itu yang terakhir saya latihannya di Wali Kota Jakarta Selatan. Kalau dulu Wali Kota Jakarta Selatan itu masih di CSW. Nah sekarang sudah pindah kan di tempat yang baru. Nah itu pengalaman latihan saya. Mulai SMA saya sudah melatih. Coba. Gimana tuh, Kak? Iya, melatih di SMA Negeri 29. Dan kebetulan murid-murid saya tuh senior semua. Kamu kenal kan angkatannya Kak Nurmansa kan? Kenal. Nah, itu murid-murid saya segitu semua. Kenapa? Dijadiin satu tuh antara silat dengan pramuka. Pesertanya ya anak pramuka ya senior semua. Sudah mulai saya mencoba untuk membantu melatih. Sudah mulai dari SMA kelas 2 itu saya mencoba untuk melatih. Bantu melatih, mengembangkan. Dan saya tahu nggak, dulu pada waktu saya SMA itu sudah melatih di 7 tempat. Gimana aja tuh, Kak? Oh banyak, SMA 29, SMP Fathahillah, terus kemudian SMP 11, terus kemudian SMP Cendrawasih, ya? SMK K2 dan masih banyak lagi di tempat lain. Jadi itu pengalaman saya tuh. Kalau seandainya tadi kan pertanyaannya cuma sejak kapan gitu kan? Ya. Nah itu kalau saya mulai latihannya tuh sejak SD. Dan akhirnya saya punya pengalaman nih karena mulainya dari kecil. Saya sabuk biru terlama di pencaksilat kita dulu. Jadi memang karena memang masih kecil, masih SD, sudah sabuk biru, untuk naik ke merah itu tidak boleh dulu sama orang tua saya. Kenapa? Iya, karena masih kecil, masa sudah pelatih ke Iya merah kan. Nah kemampuannya padahal tidak kalah sama yang gede-gede. Dulu saya ingat banget tuh, saya pernah ikut latihan bareng sama Kang Numansa. Saya sudah biru, Kang Masa juga sudah biru, dia duluan yang merah gitu kan, saya ini masih biru. Nah itu pengalaman saya pada waktu itu untuk latihan. Oke.
Apalagi kira-kira pertanyaannya? Pertanyaan kedua nih ya Kak. Ya, Pak. Saya dengar katanya Kak Dodi melatih juga pencaksilat di luar negeri. Benar gak sih? Ya, alhamdulillah ini Nazla dan juga mungkin pengalaman untuk yang lain ya. Bahwa dari pencak silat itu merupakan jalannya hidup saya untuk mendapatkan rezeki. Tuh, dari pencak silat saya mendapatkan kesempatan untuk latihan namanya Pelatda, pemusatan latihan daerah di DKI Jakarta dulu. Terus kemudian dari pencak silat, dari Pelatda itu saya dikirim ke daerah-daerah, dikirim juga ke luar negeri. Ada kegiatan misalnya tryout, ada kegiatan untuk pertandingan. Terus kemudian kalau ke luar negeri juga gitu. Yang sangat mengesankan apa? Saya bisa ke luar negeri, dikasih tiket pesawat, terus dikasih uang, terus kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dapat teman baru pula, dapat piala pula. Nah itu untungnya dari belajar pencaksilat. Gitu Nasra. Ya. Jadi kalau seandainya pengalaman ngajar atau sebenarnya bukan ngajar namanya, tapi melatih. Kalau melatih pencak silat itu, saya juga ada kesempatan melatih di luar negeri di beberapa tempat. Mulai dari tahun 87-88, saya sudah melatih di Singapura. Wow. Gitu. Terus kemudian saya lupa tahunnya sekitar 90-an lah. Itu saya juga mencoba untuk bisa bantu latihan di Brunei Darussalam. Dan yang secara formal, secara resmi sudah mulai melatih untuk persiapan SEA Games. SEA Games Vietnam itu kamu tahu nggak kira-kira tahun berapa? Berapa tuh Kak? Suara kamu lepas banget, nggak kedengeran. Tahun berapa tuh Kak? Nah, iya gitu loh, semangat. Jadi seorang pesilat tuh harus semangat. Ya. Saya melatih untuk persiapan SEA Games di Vietnam itu tahun 2003. Ya 2003 itu saya melatih persiapan mengikuti SEA Games tim nasionalnya Thailand. Wow. Beberapa bulan di sana persiapan sebelum mulai pertandingan di SEA Games di Vietnam. Nah itu pengalaman juga cukup menarik menurut saya, pengalaman hidup, rezeki yang saya bilang tadi. Tapi Nazar juga perlu tahu nih, dari pencaksilat saya juga bisa mendapatkan keuntungan lain. Ya alhamdulillah dari pencaksilat saya mendapatkan istilahnya rezeki, mendapatkan jodoh di situ. Ternyata jodoh saya di pencaksilat. Nah, ada pengalaman atau ada yang perlu diketahui oleh Nazla untuk adik-adik semuanya dan dulur semuanya bahwa pencaksilat itu sebenarnya merupakan salah satu peluang yang cukup besar kalau seandainya kita mau. Jadi terakhir misalnya saya selain dari Thailand itu, saya melatih di Tunisia, Afrika Selatan kalau nggak salah. Itu juga gitu, pengalaman hidup yang tidak pernah bisa dilupakan. Melatih di negara orang, suasananya berbeda. Dan pernah dicoba juga tuh, pelatihnya kecil, murid-murid saya itu muridnya gede semua. Mereka itu adalah ahli-ahli bela diri, street defense namanya, street defense. Nah itu saya dicoba pada waktu pertama kali latihan, pertama kali datang. Nah itu yang pengalaman saya di luar negeri untuk bisa mengembangkan pencaksilat ini ke seluruh dunia salah satunya. Banyak sekali tuh. Banyak sekali saudara-saudara kita yang melatih kayak Mas Suhartono, Mas Nasri, Mas Biari dari perguruan kita tuh, dari Persaudaraan Setiahati. Nah itu bisa ditanya juga nanti Nazra pengalamannya mereka dalam melatih di luar negeri. Kira-kira gitu Nazra. Oke Kak. Kira-kira nanya apa lagi? Nah yang ketiga nih ya Kak. Ya apa? Untuk Kak Dodi, bagaimana perkembangan pencaksilat di Indonesia? Kalau perkembangan pencaksilat di Indonesia menurut saya memang sudah cukup bagus. Jadi dalam arti gini, perkembangan pencaksilat di Indonesia itu hampir setiap daerah ya memang karena budaya kita sendiri kan. Hampir setiap daerah itu mempunyai prestasi yang cukup bagus. Dan rata-rata prestasinya tuh hampir merata.
hampir merata terutama di daerah Jawa ya. Kita tidak pungkiri itu daerah Jawa. Misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Nah itu peta-peta kekuatan yang ada. Tapi jangan salah, ada beberapa daerah yang daerah timur itu juga cukup kuat. Ada dari Papua gitu kan ya. Kemudian daerah yang lainnya. Nah hal semacam itu kalau dilihat dari perkembangan pembinaan olahraga pencaksilat di Indonesia itu sampai saat ini menurut saya cukup bagus. Tinggal bagaimana mengemasnya untuk supaya bisa masuk ke Olimpiade. Nah itu yang mesti kita coba pikirkan. Gitu. Makanya dikirim tuh para pelatih. Gitu. Ya kira-kira itu Nazla. Apalagi, yuk. Lanjut yang keempat boleh? Boleh loh. Silakan apa? Dan bagaimana juga sih perkembangan pencaksilat di dunia, Kak? Nah, alhamdulillah perkembangan pencaksilat di dunia itu sudah cukup maju. Karena apa? Dari zamannya Pak Edi Nalapraya terutama itu memang sudah dicanangkan gimana caranya kita pencaksilat itu diakui. Mulai dari SEA Games itu kita beranjak lagi, kemudian mulai dari Asian Games sampai sekarang ini kita tujuannya untuk bagaimana pencaksilat itu masuk dalam pertandingan Olimpiade. Makanya salah satunya tadi tuh saya dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan terutama bagian yang bukan Asia, bukan ASEAN. Jadi bagian Eropa dan sebagainya. Itu banyak tuh pelatih-pelatih dari Indonesia dikirim ke sana. Jadi sudah cukup banyak menurut saya negara-negara baik itu di Asia, di Eropa gitu ya, atau Asia Tenggara gitu. Itu yang memang secara khusus dikirim pelatih-pelatih dari Indonesia. Itu perkembangan pencaksilat. Sampai misalnya dengan konsentrasi supaya gimana caranya pencaksilat diakui dalam pertandingan Olimpiade. Itu dirumuskan tuh peraturan-peraturan, ada peraturan baru, terus kemudian dievaluasi apakah membahayakan apa tidak gitu. Itu kan syarat-syarat bagaimana olahraga pencaksilat dipertandingkan, salah satunya apa? Aman untuk atlet. Ada ketentuan, ada peraturan-peraturan bahwa peraturan itu harus jelas. Ada fair play-nya, siapa yang nilainya, bisa dilihat semuanya, transparansi juga begitu, dan aman buat semuanya, baik untuk atletnya, baik itu wasitnya, baik jurinya, baik pun aparat pertandingan. Itu yang memang kita perlu tingkatkan terus tuh. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini. Apalagi ada nggak? Masih ada. Apa tuh? Untuk Kak Dodi lagi sebagai Ketua Pemda Setiahati Banten. Iya. Apa yang harus dilakukan untuk perkembangan prestasi? Wah, ini yang memang salah satu amanah cukup berat bagi saya pada saat saya diamanahkan sebagai Ketua SH Banten. Visi misi yang memang saya tetapkan, saya pikirkan, dan saya harapkan bisa berjalan dalam waktu periode kepengurusan saya itu sebenarnya hanya satu. Jadi prestasi itu bukan hanya prestasi pertandingan olahraga pencaksilat sebenarnya, tapi bisa dilihat dari prestasi organisasinya, prestasi proses menuju lebih baik itu secara individu, personil, kepengurusan maupun sampai ke pelatihan, juri, atletnya baik remaja maupun dewasa atau bahkan anak-anak gitu ya. Dan yang terpenting nih yang jadi istilahnya sangat viral yaitu menjaga tradisi persaudaraan setia hati itu tetap terjaga. Itu sangat penting. Nah beban saya di kepengurusan itu ada siapa namanya tadi? Nazla saya lupa namanya. Beban saya dalam kepengurusan itu beban moral maksudnya itu bagaimana caranya mengembangkan persaudaraan setia hati Banten ini secara mandiri. Jadi memang itu permasalahan yang klasik sebenarnya di perguruan pencaksilat yang ada.
biasanya mereka bermasalah, salah satunya utama itu adalah bagaimana caranya supaya bisa mandiri dengan cara inovasi, baik itu kegiatan atau mungkin dengan hal-hal lain yang sifatnya produksi. Nah itu yang saya mencoba untuk tekankan mulai dari sekarang. Gitu. Apalagi kira-kira? Satu lagi nih Kak. Waduh, banyak juga ya. Mau bayar berapa nih gitu. Waduh. Ya, boleh. Ayo satu lagi. Satu lagi apa kira-kira? Kira-kira apa saran untuk orang tua, terus juga pemerintah, terus juga instansi terkait? Iya, kalau dibilang saran, seperti yang tadi pertanyaan pertama sebenarnya. Jadi background dari saya mulai latihan, mulai dari melatih, itu sebenarnya sudah bisa diambil manfaatnya, bisa dilihat dan dievaluasi sebenarnya. Bahwa manfaat dari mengikuti kegiatan pencaksilat banyak sekali bagi anak-anak zaman sekarang, apalagi di zaman milenial kan, zamannya Gen Z apa itu, Gen Z tuh. ya. Nah itu yang perlu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi jangan sampai mereka tidak ada kegiatan, tapi lebih banyak di kamar misalnya, lebih banyak menatap HP atau komputer. Iya benar. Itu kan pengaruhnya juga kurang baik sebenarnya gitu kan. Iya. Bisa mata rusak, kena radiasi, males. Iya, jadi misalnya rusak matanya gitu kan banyak sekali. Jadi disuruh sholatnya juga akhirnya tertunda-tunda, disuruh minta bantuan untuk orang tua di rumah juga akhirnya juga terbengkalai. Nah, salah satunya saran untuk orang tua yaitu perlu adanya kegiatan yang positif bagi anak-anaknya. Salah satunya yang menurut saya cukup positif adalah kegiatan pencaksilat. Selain anak-anak bisa sehat, selain mengisi kegiatan yang positif, tapi juga dia bisa belajar bela diri. Apalagi nih sekarang untuk bela diri pencaksilat itu masuk salah satu cabur yang dipertandingkan di tingkat pelajar, namanya O2SN. Itu sangat berprestasi menurut saya, bisa dijadikan salah satu jalur prestasi. Jadi gimana caranya anak-anak itu bisa belajar pencaksilat tapi juga dibantu dalam segi akademisnya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu jalur prestasi seperti itu. Nah, hal-hal lain manfaatnya juga begitu, sama persis dengan apa yang saya ceritakan yang pertama tadi. Dari pencaksilat kita bisa jalan-jalan. Dari pencaksilat kita dapat rezeki juga. Dari pencaksilat kita bisa mendapatkan prestasi. Yang tadi saya bilang selain bela diri juga kita bisa dapatkan prestasi. Nah, kalau saran untuk pemerintah mungkin gitu ya, memang perlu ada semacam koordinasi secara menyeluruh. Sekarang ini misalnya pemerintah secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pertandingan, baik itu pembinaan, baik itu prestasi. Terus misalnya Kemendikbud misalnya mengeluarkan misalnya sudah mulai melaksanakan kegiatan verifikasi namanya. Jadi ada namanya talenta. Nah itu bisa digunakan sebenarnya penilaian, terus kemudian kurasi. Penilaian itu kurasi gitu ya, talenta dari pelajar-pelajar yang ada. Itu tujuannya ya tadi untuk jalur prestasi. Jadi tidak susah-susah lagi misalnya anak yang ikut kegiatan suatu pertandingan itu sudah ada tuh poin-poinnya penghargaannya di Kemendikbud. Nah itu ada memang kerjasamanya dari setiap instansi yang terkait. Jadi antara misalnya IPSI-nya, Ikatan Pencaksilat Indonesia, dengan Kemendikbudnya, dengan Menporanya, gitu, dengan KONI-nya dan sebagainya, gitu. Oke. Apalagi ada apa tidak? Udah sih Kak, itu aja Ya, kan tadi udah banyak juga. Terima kasih Kak Dodi. Oke, itulah obrolan santai saya dan juga Kak Dodi yang menarik dan juga inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan salam persaudaraan. Terima kasih Kak Dodi.